Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai Ketua Umum Takmir Masjid Baitur Rahim Nologaten pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022 bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertempat di Masjid Baitur Rahim Nologaten secara resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahim Nologaten masa bakti 2022-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Abdullah Sunano, guru saya, karena sering ketemu dan sering belajar saya sama beliau, para ketua takmir, ketua 1 dan ketua 2 Bapak Nyati dan Bapak Iliin, dan sekretaris 1 Bapak Eko Sumediono, dan ketua pengajian ibu-ibu yang saya hormati, juga para pengurus remaja masjid tetangga yang saya cintai juga, IPNU, IPPNU, Kapanewan Depok yang saya cintai juga hadir. Ada yang hadir di sini. Ikatan Remaja Muhammadiyah IRM yang saya hormati. Ini dari kecamatan ya, dari kecamatan Depok ya. Dan para hadirin sekalian yang saya cintai. Pertama, kita panjatkan puji syukur karena pada malam hari ini malam istimewa. Dalam sejarah Masjid Baitur Rahim baru kali ini irama Baituna dilantik, terus di belakang ada backgroundnya seperti ini. Ini luar biasa dan bersyukur sekali karena ini menunjukkan bahwa semangat remaja irama Baituna saat ini betul-betul jos ya. Tetapi resikonya nanti adalah teman-teman harus mewujudkan kegiatan-kegiatan remaja ini dengan semangat juga. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pembimbing kita, panutan kita semua, dan semoga kita semua nanti oleh Allah dicatat menjadi pengikut Kanjeng Nabi yang setia dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk teman-teman remaja baru saja dilantik, terutama karena saya ini ketua takmir dan disuruh memberi nasihat dan teman-teman remaja, mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang kelembagaan, penguatan kelembagaan. Nah, supaya lembaga kita nanti kuat, adik-adik sekalian, ini ada 4 syarat yang nanti harus kita lakukan secara bersama-sama. Termasuk teman-teman selalu koordinasi dengan saya, dengan Pak Ilian, dengan Pak Nyati, dengan yang lain. Kemarin sudah ada yang hadir di tempat saya berbicara panjang tentang organisasi. Nah, yang pertama adalah ini SDM. SDM kita harus kita, Mas Kemal, nanti SDM kita harus kita, kajian-kajian semacam ini adalah kajian untuk menguatkan karakter building ya. Jadi karakter kita harus kita perkuat, menguatkan hati kita supaya cumentel menjadi pejuang-pejuang masjid sejak remaja. Saya kalau pengen cerita tentang remaja masjid sini ini panjang sekali, karena saya dibesarkan oleh Masjid Baitur Rahim. Sejak tahun 91 Anda belum lahir, saya sampai 96 lulus itu tidur, mandi, makan di masjid ini. Ngepel, nyapu, kelaparan di sini. Jadi dulu di sini jadi marbot. Itu ternyata saya rasakan sekarang ini, ketika saya mendapatkan sesuatu itu ingat aku ketika ngepel masjid. Nggak tahu saya, ingat Pak Nyadi yang dulu ngajari saya.
Jadi saya sama Pak Nyadi ini betul-betul saat itu ya tahulah Pak Nyadi tahu artiku juga tahu Pak Nyadi ya gitu. Karena masuk ke Nologaten bareng, terus kemudian masuk di masjid bareng, tapi saya menjadi marbot di sini. Nah, ketika saya jadi marbot kan usianya sama dengan para remaja ini, lebih sedikit gitu ya. Tetapi saya memiliki semangat yang tinggi karena saya ini kan kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin itu biasanya memiliki motivasi berprestasi itu kuat sekali. Nah, saat itulah saya kuatkan hati saya cari model-model. Almarhum Pak Dr. Sunarto Gunadi ini salah satu model saya. Pak Narto itu saya lihat begini dulu itu. Kerjanya nyantai tapi kok nampaknya duitnya banyak. Ini menjadi model. Kerjanya seperti apa? Oh, ternyata menulis. Ternyata Pak Narto suka menulis. Ini menjadi model saya. Akhirnya semangat sekali saya. Saya tahu Pak Nyadi ini jadi wartawan. Akhirnya aku sekolah sama Pak Nyadi. Pak, ajari aku menulis. Sampai sekarang tulisan saya lebih banyak daripada tulisan Pak Nyadi. Pak Nyadi mesti seneng karena muridnya luwih akeh bukune daripada Pak Nyadi sendiri. Karena buku saya pribadi itu 21 judul dan sudah memberangkatkan saya ini ke 14 negara dan itu free dari menulis. Nah, ini harus kita kuatkan. Nanti minimal teman-teman nanti menulis, misalkan Mas Kemal saya kasih proyek nanti, nggak usah cari biaya, nulis sejarah ketua takmir mulai awal sampai sekarang, jadikan buku. Nanti saya cetakkan gratis. Nah, ini tantangan. Anda akan membuat selama 2 tahun ini membuat sejarah besar di masjid ini, yaitu apa? Warisan pimpinan FEMAS nanti adalah memberi warisan menulis buku. Nah, ini jos. Kalau urusan seperti itu nanti urusan cetak dan lain-lain, editing, layout, desain cover nanti aku yang ngurusi semuanya. Ini jadi PR. Nanti saya training bagaimana mencari berita itu. Itu yang pertama. Jadi SDM ini harus kita bangun. Selain nanti kajian-kajian keagamaan yang harus kita tanamkan. Tapi harus punya ini brand ya. Brandnya FEMAS ki opo to gitu loh. Kepengurusannya FEMAS ki sing diandalke opo. Nah, karena Anda semua ini pelajar-pelajar yang suka nulis, nanti nulisnya tidak hanya di WA saja, tetapi kita desain sedemikian rupa, ini ketua-ketua takmir zaman dulu sampai sekarang nanti ayo kita cari, kita jadikan buku. Siap ya Mas ya? PR pertama. Yang kedua, networking yang harus dibangun. Networking itu jejaring. FEMAS dan teman-teman jangan hanya uplek-utek neng masjid, ojo menguplek-utek neng Nologaten. Seneng dolan. Ya, nanti rakernya nggak usah di masjid, di Kaliaurang atau di pondok pesantren mana kita pinjem 3 hari 3 malam, kita berpikir ayo gawe program untuk remaja masjid. Nggak apa-apa, belajar nyantri neng pesantren mana gitu kita rapat raker remaja. Kita carikan nanti tempatnya kira-kira kita di mana, uzlah di mana gitu. Harus berpikir seperti itu supaya kita ini orang kalau nggak sering dolan itu biasanya kuper. Ya kuper pergaulan juga otaknya ini juga kuper. Harus baca di mana-mana. Sing dingerteni mung Nologaten mung sak RW tok. Maka kita nggak akan terbuka. Supaya kita terbuka bisa luas, wawasan kita luas, maka kita bagaimana strategi networkingnya. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama ketika kita raker. Sudah jaringan penerbit sudah saya siapkan. Ini berarti punya jadi modal. Networking ini jadi penting. Nanti Mas FEMAS, nanti semua kita latih ya, bahasanya kita latih, bagaimana cara menggoda orang gitu ya. Bagaimana cara menggoda Pak Abdullah Sunono. Ini Pak Abdullah, teman-teman nggak berani Pak Abdullah ke tempat jenengan ini. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Katanya nggak pede. Nah, maka nanti kita latihan bareng-bareng supaya pede itu seperti apa gitu. Untuk apa? Untuk networking. Anda tidak bisa cari beasiswa kalau tidak punya kemampuan di bidang networking. Kemudian yang ketiga ini fundraising. Fundraising ini saya nulis buku 3 atau berapa tentang fundraising. Fundraising itu cara mengemis. Tapi tidak mengemis ya kalau orang masjid. Mengemas. Bedanya hanya satu, I sama A. Mengemas sama mengemis ya. Kita kemas. Nah, ini menarik loh. Ini kemasan yang pertama Anda ngadakan pelantikan
ngundang Ustadz Ketua IKD, Ikatan Dai Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini luar biasa, istimewa. Punya jaringan yang luar biasa. Terus kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, ini ada yang menarik, yaitu publishing. Strategi publishing harus dimiliki oleh teman-teman. Besok Mas Rizky tolong dibikinkan ini Mas, akun. Ini Pak Abdullah, di sini ini ada akun YouTube khusus masjid. Jadi nanti mohon minta bantuan, saya titip clip on. Karena besok pagi ceramahnya Pak Abdullah Sunono bisa dinikmati seluruh jamaah, karena kita punya grup yang jamaahnya banyak sekali. Pandemi kemarin membuat kita kreatif, kita bikin yang tidak bisa berangkat ke masjid karena faktor kesehatan, karena faktor kita harus dibatasi jumlah yang hadir, termasuk malam ini kita memang tidak mengundang banyak orang, sehingga ini masih protokoler kesehatan, sehingga jamaahnya sedikit yang hadir. Ini bukan karena tidak hadir, tetapi karena kita membatasi undangan gitu ya. Nah, tapi jamaah semua, apa yang terjadi pada malam hari ini itu bisa dinikmati oleh seluruh anggota jamaah, dan semua masjid yang ada di Catur Tunggal semua akan melihat apa yang kita lakukan pada malam hari ini berkat kita memiliki akun. Sehingga teman-teman, ketika ada acara seperti ini, jangan lupa kita harus diketahui oleh orang banyak melalui strategi publishing yang dimiliki oleh Irama Baituna. Jadi teman-teman, karena ini teman-teman masih semua pelajar, jangan lupa ya, kita tetap belajar, tetap membaca. Karena membaca ini adalah aktivitas yang sangat hebat, dan jangan lupa menulis, karena menulis adalah ekspresi yang paling dahsyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.